mengajarkan iji yang lain, maka sesuai dengan Galatia 1:9 menyesatkan Pak. Kita berbeda betul. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jangan kita dengerin aja. Kita kan cuma dengerin, nggak capek. Iya. Yang capek kan yang Ini ngomong. Pak Ide. Nggak baik itu Pak. Protestan kok bela Katolik gimana? Ya. Iya. Ya, Wah, karena Nggak memang apa-apa, nggak apa-apa. nih. Kita Itu dengerin memang aja. Kita dengerin juga aja. berjasa Pak. Jadi kan jemaat Nah, mula-mula kita itu dengerin kan aja. dari Yerusalem. Memang Iya ada kemunduran bentar Pak gereja. Hermawan, ini kasih kesempatan dulu Pak ST Yudas ini kasih kesempatan. Biar dia ngomong aja. Kan yang capek Iya. kan ngomong Pak. Kalau yang Iya. dengar kan nggak capek. Cuma Iya, dengerin biarin aja. ngomong. Gini ya, mereka itu berubah-ubah. Dulu pagi tahu, sore tempe ya. Sebelum tahun 1963 itu Katolik melarang kremasi ya. Jadi jenazah itu gak boleh dikremasi. Tapi setelah tahun 1963 itu sudah diperbolehkan. Jadi berubah-ubah kan ajarannya. Kemudian sesuai dengan ayat Alkitab itu orang-orang pemburit ya, kaum-kaum pelangi itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tahun 2023 Desember Paus mendiang Paus Fransiskus itu mengeluarkan dokumen fiducia supplican yang membolehkan kaum pelangi itu diberkati. Nah, Berarti Protestan berarti tidak mengizinkan gay itu dinikahkan di gereja. nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Kalau ada yang begitu itu berarti Katolik. Boleh aku jawab masalah itu? Boleh aku jawab? Boleh. silakan. Kalau cuma memberkati itu nggak apa-apa. Ini Nah, Pak. koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Yang jelas, Memperbolehkan kalau itu. bentar. Kalau Katolik itu syarat pernikahan adalah sakramen perkawinan, ya kan? Jadi mereka itu diberkati tapi nggak pakai sakramen perkawinan, gitu. Iya. Loh, kok bisa gitu? Orang tak diberkati, dihancurkan Sodom Gomora itu. Kalian Iya, dibom Sodom Ya, dan kalau Gomora oleh Elohim. Paus memberkati itu cuma memberkati aja, tidak pakai sakramen perkawinan. Jadi perkawinan mereka tidak dicatat sampai Vatikan. Diberkati pun, aduh, udah Nah, melanggar kalau hukum diberkati itu. nggak tercatat. Ya makanya Itu kalau Bapak. Katolik itu kan hukumnya yang bikin kan manusia juga, ya kadang berubah-ubah lah. Bang Pep bilang masuk surga, yang kayak gitu, namanya kita nomor orang yang satu, Bu kawin Darmi. laki-laki sama laki-laki. Kalau cuma berbuat aja nggak apa-apa kan, koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Udah Yang jelas kalau ditulis di pernikahan, dalam 1 Korintus kalau pernikahan berapa di ya? Katolik itu 9 harus ada ayat sakramen 6 perkawinan. sampai 10. Pemburit banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. tuh. Biar kita jangan mengumbar aib Bu. Jadi kalau berbeda memang, tapi Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Bang Kita santai, kita santai aja. Bang Hermawan. Kita Yang sama panas, yang lainnya yang aja, Bu. panas yang ngumbar. Udah biarin Kalau Bang kita Hermawan, santai. biarin Ya, dulu saya Bang tahu. Yang Hermawan. panas yang ngumbar. Yang panas yang ngumbar. Kalau kita santai aja. Enggak, ini kan Bu, dia enggak boleh gitu Bu. Karena ada dendam pribadi, saya tahu Bu. Ya sejarah gereja saya komplit itu. Oh, Pengakuan Bu Dani iman ada ya, dendam Bu Dani. Wah, Iya pantas dong. dia marah-marah. Bu Dani ada Enggak, dendam. apa dendam? Menyerang Enggak ada. Protestan, Enggak boleh Protestan dendam, menyerang Pak. Katolik. Kan itu kan saya tidak setuju ya. Tapi menerima, tapi jangan gitu Pak. Hermawan, Ya, baik, kamu mau baca nggak Galatia 4 ayat 16? Apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ini loh Pak. Udah. Kita itu sesama malah Kristen Bu Anes. Protestan jangan ribut. Oke, udah. Iya, selesai. nggak perlu. Kita Nggak malah usah. ini aja ya. Bu Dani bukan istilahnya Protestan, apa, Bu Dani Advent Bu Dani bukan Iya, Protestan. Advent Protestan bisa sama itu. Enggak, itu nanti kalau Advent, kalau cari celah saya bisa. Kenapa Advent enggak boleh minum teh? Kan gini-gini, wah nanti kan jadi. Aja. Coba. Jangan ajar Bang, jangan. Itu untuk kesehatan, supaya kita sehat. Itu nggak Nggak boleh masalah, itu mabuk. hal-hal yang sekunder sih ya. Saya Iya. pikir Advent juga sudah, saya pernah masuk ke room Advent, pernah diskusi ya. Mereka udah ada banyak perubahan ke arah yang lebih bagus. Iya. Jadi saya pikir Advent masih oke lah dibanding kesesatan. Masih lurus. Itu udah- Tapi nggak boleh ku bilang hanya Advent masuk surga, nggak boleh. Enggak. Iya kan, Ya. kawan-kawan? Iya, gitu.
Yang Tapi ada Coba bentar Bang, saya penasaran dengan iman tadi. Protestan yang paling betul ada Bu. Jadi itu kan Bentar Pak Hermawan, saya penasaran tadi Bang ST Judas yang mengatakan Katolik yang mengesahkan yang memberkati perkawinan sesama jenis ya gay ya. Itu mungkin karena nggak mau kehilangan jemaat atau gimana itu Bang? Saya maksudnya gi- kalau kita kehilangan jemaat nggak masalah, orang jadi Katolik aja susah. Oh, menurut Pak Kita ST nggak ada Judas gimana? perpuluhan, nggak ada Nah, masalah. itu sebenarnya kenapa muncul dokumen jadi itu karena di Jerman itu mereka Katolik di situ ya sudah sangat liberal ya. Jadi mereka udah bukan memberkati apa pasangan-pasangan yang sejenis itu, mereka juga mau mengangkat wanita sebagai imam ya. Pokoknya mereka itu udah sangat liberal lah. Jadi Jerman ya salah satu dengan termasuk Amerika salah satu negara yang menghasilkan Peter Pence ya yang memberikan sumbangan ke Vatikan itu termasuk jumlahnya paling besar. Oh, Makanya selama mereka masih taat pada paus, masih mengakui paus, nggak akan diekskomunikasi mereka itu. Jadi ujung-ujungnya ada hal-hal duit juga kan. Jadi mereka diakomodir, dikatakan memang nggak boleh secara sakramen ya, pernikahan nggak boleh secara sakramen. Jadi pemberkatan itu ya nggak boleh pakaian pengantin, liturginya seperti sakramen pernikahan. Tapi ya it's okay. Di Amerika itu sudah seperti di Lexington ya, pasangan yang sudah 22 tahun menikah itu mereka datang dan diberkati sama pastor di situ. Banyak kok di video-video saya ada kok. jadi sesama pastor juga bisa nikah, kawin ya? Mereka nggak perlu nikah, Mas, bebas kan? Kalau kita baca bukunya Frederick Martel, In the Closet of the Vatican, itu dia mengatakan bahwa 80% pastor-pastor itu gay. 80%. Syukur Ya. Astaga naga. Iya, tapi ya, Itu gini ya, itu antikristus itu memang dari kalangan Kristen Pak. Tapi jangan mengumbar aib Pak, itu kan tidak boleh Pak. Saya tahu itu semua Pak. dari Oh Pak Katolik Herman, kebenaran harus disampaikan. Nah, Jangan benar Pak Herman. Itu mengumbar aib. Betul, setuju Kalau saya. antikristus kan tidak ada Gak di boleh itu Alkitab. didiam-diamkan itu. Oh, jangan Bu. Jadi kalau antikristus dari kok kalangan jangan? Kristen itu ada. Entah Bapak ini pun Saya udah setuju sama gay Bu Darni. juga ini. Entah Pak Hermawan ini gay juga ini. Wah, parah ini gay dia. Ya, itu kan sudah menyerang institusi. Jadi yang tidak ada di Alkitab. Jadi kalau antikristus dari kalangan Kristen sendiri ada, ya di dalam 1 Yohanes 2 itu kan menyebutkan bahwa antikristus dari kalangan Kristen bukan dari non Kristen. Katolik, bukan Kristen gimana? Iya, jadi kalau itu kan sudah menyerang ranah, wah itu. Berarti gini ya Bu Darni, Demokrasi kan nggak kalau gitu. misalkan ada oknum Islam yang mengatakan, "Tuh di gereja juga disahkan perkawinan sesama jenis gay." Berarti dia tertuju ke Katolik berarti ya? Iya, harusnya ke Katolik, gak semua. Katolik. Soalnya Katolik berarti iya. Jadi enggak. Tapi sekarang juga karena sudah menyebar, jadi yang lain-lain pun udah ikut. Itulah Ikut. kan harus dibasmi itu, itu yang awal itu orang-orang Katolik ini yang seperti itu kan harus dibasmi itu. Itu Ya udah sedangkan gini Tuhan aja Bu Darni, membom. kalau gitu gini Dibom, tunggu Bu dulu. Darni, Sodom dan Gomora itu kenapa samperin ke Bang dihancurkan? Febi ke rumahnya basmi sekarang dia korban loh. Itu main Semarang Itu kan Bu. merusak. Semarang Bu. Dengar Kalau dulu. mau ke rumah. Dengar dulu. Main di Apa Pasukan kata, nggak apa-apa. apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan kata Elohim? Beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Jadi laki-laki sama laki-laki gimana mau beranak cucu? Punah bumi ini. Iya. Tapi kan itu tidak beranak ya, mereka itu tidak beranak karena Bagaimana? Tapi Kurasa kok menularnya enaknya entah cepet kayak ya? mana itu coba. tapi menularnya cepat ya. Gini, Penyakit pabrik semua di situ, kotor. Bos, gini ya, itu diakui sama Romo Francis Magnis Suseno itu ya. Dia mengatakan walaupun buku itu belum tentu 80% ya, mungkin ya di bawahnya lah ya.
Tetapi memang itu kenapa bisa begitu? Itu karena aturan keharusan selibat bagi pastor. Jadi orang-orang zaman dulu ya, mereka kalau di luar itu dihina kan, bahkan bisa dihukum. Tetapi ketika mereka menjadi pastor, ya gak Bunda Nora, ketahuan. Assalamualaikum. Gak ketahuan kan, di dalam mereka membuat sesama mereka ya gak bebas aja, tetap di luar dihormati, menjadi pabrik di dalam itu. Ya, kita lihat kasus-kasus pelecehan altar boy, seminarian oleh klerus-klerus Katolik ini. Coba lihat, tengok di seluruh dunia ada. Ya. Sampai Uskup Belo itu kan yang Timur-Timur itu kan bebas aja setelah dia melakukan hal seperti itu. Di Amerika jutaan korbannya. Ya. Jadi zaman dulu itu inkuisisi membunuh jutaan manusia. Sekarang korbannya itu ini anak-anak kecil, pedofil. Yang paling banyak itu di Prancis, Pak, sampai dibubarin di Prancis. Amerika gerejanya. juga banyak. Amerika, Australia, Kanada, semualah seluruh dunia. Di Indonesia ada dulu kasusnya di Santo Herculanus di Bogor. Wow, Itu keren nih. berapa anak? 12 anak kalau nggak salah. Coba. Oh, ini Pak Pepi Ya ini kan di ampun. Santo Herculanus. Waduh. Wah, Santo Kian Santang, Bang. Di Santo Kian Santang. Bunda Nora, Assalamualaikum. Jadi hati-hati ya teman-teman Bunda, Muslim kalau Bunda. misalkan mau kawin, mau nikah dengan mualaf Katolik. tapi dia Katolik, hati-hati periksa dulu. Periksa Hati-hati. dulu. Periksa dulu. Bukan orangnya ya. Itu roh. Hati-hati Kalau anaknya. kita kan kentutnya, kalau kentut Budani biasa kan, dut, red, kalau Suaranya dia ya, kentutnya. dari suaranya ya. Nah, itu udah kena tuh udah. Iya. Aduh, seram. Ngeri. Bertobatlah teman-teman Katolik, janganlah seperti itu. Ya. Nggak bisa Bu bertobat kalau Bu Diar dengan ini ya secara frontal mungkin Bu. Karena musuh kita tuh bukan darah dan daging ya, itu roh Bu, semua Bu. Roh yang jahat, ya betul-betul. Murid, itu roh bukan daging, bukan manusianya. Yang kita serang itu rohnya Bu. Itu ya. Ini saya kritik dan saran aja. Ya, ya monggo lanjut. Iya, Pak. Iya. Jadi itulah guys. Jangan lagi bilang ya, Bang Feb, hanya Katolik yang masuk surga. Di luar dari Katolik masuk neraka. Dari mana dasarnya Katolik masuk surga? Itulah ajaranmu coba. Sedangkan Elohim membasmi Sodom dan Gomora. Ya, dihancurkan itu kan? Dihancurkan karena kota itu sudah Sodom dan Gomora. Udah tahu kan apa itu Sodom dan Gomora? Sodomi, ya, dihancurkan. Bagaimana kau bilang Katolik itu? Ini kembali kita Gomoranya ke itu Bu Darni ada lagi, itu kan Sodom dan Gomora. Sodomnya Iya. itu sodomi, Gomoranya itu gembira. Di sodomi bergembira mereka. Itulah ya. Jadi itu tadi teman-teman, aku makanya ngamuk tadi gara-gara itu. Abang Pebi bilang hanya Katolik yang masuk surga, di luar Katolik masuk neraka. Padahal kita tahu ajaran Katolik itu bagaimana, ya kan? Walaupun Petrus adalah pembuka pertama adalah gereja, kenapa Martin Luther itu pisah? Ya gara-gara gitulah. Di dalam Martin Luther itu ajarannya kenapa berpisah dari Katolik? Ada loh, ya. Seperti itulah, tidak mau mengampuni dosa pendeta atau pastor. Itu menyalahkan. Itu yang ditantang Martin Luther. Hanya Yesus yang menghapus dosa. Keluar. Itu bukan keluar dari ketuhanan Yesus, tidak. Keluar dari ajaran itu. Itunya makanya Martin Luther itu berpisah dari Katolik itu. Yang saya tahu ya. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Itu udah jelas itu. Martin Luther bukan mau keluar, dia dikeluarin ya. Jadi Paus itu sebelum Paus Leo X itu Julius II itu udah menjual surat indulgensi itu. Ya untuk apa? Untuk bangun Santo Basilika Petrus itu kan. Coba kalian lihat di chapel apa Sistine Chapel ya. Itu gambar-gambar porno semua, gambar-gambar telanjang di situ dipamerkan. Digambar sama Michelangelo ya. Coba
Coba lihat Sistine Chapel itu. Ngeri. Gimana tuh? Gimana tuh gambar-gambar telanjang tuh, Bang? Sistine Chapel. Sistine Oh, Chapel. Basilika apa di mana? Di Vatikan tuh. Ya, di Vatikan Sistine Chapel. Di mananya tuh ya? Abang udah sampai sana? Kamu googling aja banyak kelihatan. Oh, Kok itu enggak, abang sudah sampai sana? di googling aja udah kelihatan. Enggak, aku tanya abang sudah sampai sana belum? Ngapain saya ke kota itu kuburan? Vatikan itu kan dulu kuburan. Ya, di bawah itu Ya kalau di googling kadang-kadang diedit kan. Kalau aku udah sampai sana kok 2017. Oh, udah lihat tuh gambarnya The Last Judgment ya, kemudian The Creation. Itu gambar telanjang Adam semua ada di situ. Ya nggak apa-apa juga kan? Emang nggak boleh ya? Loh itu gereja apa bar? Apa? Iya. gambar- Masa di gereja ada kayak gitu, abang ini pun Ya, ya kita kan cuci punya dong. tradisi sendiri. Patung-patung banyak juga di Vatikan. Iya. Oh, mau yang lebih banyak itu kamu ke Duomo Milan ya. Duomo Milan itu ribuan Spanyol. patung. Ya. Ribuan patung itu. Di puncaknya itu ada patung Madonna Nina ya. Itu patung Maria di situ. Nggak boleh ada yang lebih tinggi dari patung Maria itu. Makanya ketika Pagi, Bu Nora. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baru siap-siap. Pagi Nora, pagi. Ya, pagi Kak. Bunda Nora nggak tahu ya tadi Pak PB dicaci maki Bu Darni. Wah, seru. Ini parah ini. Karena tidak minta maaf, Bang biasa Bang. Nggak usah dibahas lagi lah. Sudah minta maaf kok. Aku juga diem aja, dimaki-maki juga diem aja, santai kan. Udah minta maaf nggak apa-apa lah. Ya, saya masuk ya. Ini soal tadi LG Tungkik ya. Sebenarnya begini, memang kekristenan yang pertama itu adalah Katolik. Yang dibangun atas kesepakatan dari konsili-konsili Nikea pada waktu itu ya di abad 3, abad 4. Ini sebenarnya peraturan yang dibuat oleh para Vatikan yang ada di Roma sana ini sudah bertentangan dengan apa yang tercatat di dalam Bible itu sendiri. Seperti pastor, biarawati itu tidak diperbolehkan untuk ada pasangan hidupnya, seperti itu kan. Sementara di dalam 1 Korintus 7 hal tentang perkawinan di sini perikopnya apa yang dikatakan oleh Paulus, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin ya, tetapi mengingat bahaya percibulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Jadi begini, Allah menciptakan makhluknya, manusia paling utama, jangankan manusia, hewan saja itu memiliki nafsu seksualitas. Makanya ada kelamin fungsinya untuk itu juga. Begitu. Makanya dikatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu untuk menyalurkan hawa nafsunya yaitu dengan cara apa? Pernikahan. tapi satu aja kan Bu. Sebentar dulu. Saya kan baru masuk. Dari tadi kan Pak Judas ngomong. Nah, jadi aturan yang tidak boleh menikah bagi pastor, biarawati sebenarnya sudah bertentangan. Karena apa? Mengingat bahaya percabulan. Karena manusia, apalagi laki-laki ini diberikan oleh Allah itu hawa nafsu yang lebih besar daripada perempuan. Karena apa? Laki-laki ini diciptakan, manusia paling pertama diciptakan oleh Allah untuk menjadi imam bagi siapa? Bagi keturunan dan bagi makmumnya, yaitu istrinya. Nah, lanjut ke Bang Judas. Ya, bagi satu. Kalau saya tanya sama Bang Judas, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ingat, konsep poligami bukan menceraikan Bang Judas. Dan konsep poligami di dalam Islam itu bukan kewajiban atau sunnah. Itu adalah solusi atau anjuran. Ketika pasangannya itu
Contoh seperti perempuan, ketika perempuan itu satu, dia tidak bisa untuk memiliki anak. Kedua, dia memiliki penyakit yang tidak bisa untuk melayani suaminya. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus saja, mengingat bahayanya percabulan, lebih baik laki-laki menikah mempunyai istri dan perempuan menikah mempunyai suami. Makanya saya heran di sini, saya sedikit ya, jangan dulu ada yang masuk. Saya heran di sini, kenapa kekristenan ini menyerang konsep poligami. Sementara hanya Al-Quran saja yang membatasi batasan poligami, memiliki istri cukup berapa. Dan lebih baik satu kalau memang tidak sanggup berlaku adil. Ingat, lebih baik satu kalau kamu merasa tidak sanggup kamu berlaku adil. Sementara di dalam Bible, Bang Nugroho coba izin dulu. Sementara di dalam Bible, apa dicatatkan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah ada larangan di situ menikah lebih dari satu? Tidak ada. Intinya yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dari mana definisi poligami itu adalah menceraikan? Poligami itu menambah, bukan mengurangi. Kalau Anda ingin berpoligami, bukan berarti Anda harus menceraikan istri pertama, tetapi menambah. Boleh saya tanggapi, Bu? Sebentar dulu, Bang. Kenapa Abang ini? Ya singkat-singkat aja kan banyak yang mau. Suka yang loh, Abang dari tadi saya di bawah, saya juga di atas. Abang dari tadi apa nggak ada saya rasa yang memotong. Izinkan saya dulu ngomong. Gitu loh, biar enak gitu. Kalau Abang tidak bisa apa, turun aja nggak apa-apa. Makanya saya bilang, saya akan terima pernyataan kalian kalau kalian mengatakan di Kristen tidak boleh berpoligami. Satu data saja di mana dikatakan tidak boleh berpoligami. Ya, saya jawab ya langsung ya. Ya. Saya minta data ya, kalau nggak ada data saya turunkan. Iya. Ada datanya. Hawa diambil dari mana? Aduh, jangan lari ke situ, Bang. Loh, Kalau kamu lari ke kenapa? situ, jangan lari ke situ, tulang Bang. rusuk. Emang Kalau jangan lari emang ke situ, tulang rusuk Bang. Adam Saya bilang, diambil jangan berapa? lari ke situ. Enggak di situ ayatnya Bang ST. Ini ada 1 Timotius 3 ayat 2. Nah, bacakan. Ayatnya. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Nah, itu ya. Jadi, pemilik jemaat, ketua gereja atau pengurus-pengurus gereja harus istrinya satu. Lalu, Coba diajarkanlah kami umat. Baca ulang baik-baik. Satu berapa Oke, tadi? baca. Satu? 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, pemilik jemaat, pengurus, maksudnya ketua jemaat, haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Satu nggak istrinya itu. Lalu diajarkanlah kepada anggotanya agar satu istrinya. Gitu Nora. Makanya umat-umat Kristen itu perkawinannya sakral. Apa arti penilik? Penilik, pemimpin gereja, pengurus gereja. Sekarang pertanyaan saya, pemilik jemaat, apakah berarti dia adalah juga untuk berlaku untuk jemaat-jemaat? Berlaku dong. Dia bosnya. Tentu diajarkan anggotanya satu istrinya. Begini. Kok kau pula yang mengajari kami Kristen? Kok kau yang ngajari kami? Apa saya bilang komalnya dibuat diganti-ganti? Bukan dia marah? Sabar. Oh ya. Sabar, Bukir. Astaga. Jadi memang poligami itu memang di Diam dalam dulu Bang perjanjian lama. Herman. Ini kenapa ya? Saya diskusi sama Kak Derni, masuk ini, masuk itu. Saya marahnya, kenapa ini dibolak-balik? Nggak usah Kak Bang Santang, biarin aja kayak begitu. Gitu Oh loh. ya, Otomatis kalau ada yang naik, komal ini pasti berubah otomatis. Makanya gak usah buat otomatis deh. Ya kan jadi nggak enak. Kita di sini Atau konsen pakai timer kepada aja, Bu. lawan apa Pakai timer kita aja, gitu. Pak Dian Santang, 2 menit itu. Sebentar dulu Bang kenapa ya jadi Kristen yang mengatur pula komal kita nih? Saya sama Kak Derni dulu. Gitu loh. Maksud saya begini, ya, penilik itu artinya apa? Syarat-syarat bagi penilik jemaat, bukan bagi para jemaat, Kak Derni. Coba baca baik-baik. Anda mengatakan ini katanya untuk jemaat. Nih, saya bacakan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan. Ingat, jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah.
Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, ini lagi yang kalau di bawah. Syarat-syarat bagi diaken. Nah, baru jemaat Allah, dasar dan penumpang baru. Ini untuk pemilik, bukan untuk para jemaat. Ibaratnya seperti gini. Sebentar Kak Derni, sebentar. Seperti ini contoh syarat-syarat bagi untuk para ustazah, bagaimana untuk menjadi begitu loh. Penilik itu artinya apa? Gitu. Iya. Penilik itu maksudnya pengurus gereja atau pendeta. Ya. Lalu bukan untuk para jemaat. Dengar dulu. Lalu setelah sudah pendeta dan pertua gereja dan pengurus-pengurus gereja seperti itu, lalu dibuatlah peraturan bahwasanya anggota jemaat juga hanya satu istri. Makanya di kekristenan tidak boleh dikawinkan 2 kali, nggak ada. Mana datanya? Mana datanya? Datanya ini mengikuti ini. Nanti berbeda nanti. Bukunya nanti berbeda di luar dari ini. Ya. Contoh Kak. Jangan kau jadi ngatur kami orang Kristen. Begitu kami. Jangan kau bilang orang Kristen nggak ada aturannya untuk pernikahan. Begini, itu Kak, kau salah. Itu. Sebentar begini Kak. Ya, begini. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa baginda Rasulullah atau Rasul-Rasul itu menjadi suri tauladan bagi umatnya, bagi pengikutnya. Apa yang dilakukan para Rasul-Rasul itu disunahkan bagi kami untuk mengikutinya, mendapatkan pahala. Nah, terus bagaimana dengan nabi kamu yang menikahi banyak perempuan? Itu kan selalu serangan. Nah, ada keistimewaan bagi para nabi-nabi. Karena pada zaman jahiliyah sebelum adanya Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah, itu poligami itu tidak ada batasan Kak Derni. Coba di-mute dulu siapa yang noise ini, Kak Derni ya? Aku ya, bentar ya. Ya, poligami itu tidak ada batasan Kak Derni. Nah, setelah baginda Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril, baru di situ turun ayat batasan poligami. Bayangkan, para raja-raja dahulu, nabi-nabi terdahulu, itu memiliki istri itu lebih dari yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Tengok Daud, itu berapa istrinya? Ratusan. Tengok Salomo, berapa istrinya? Ribuan. Dan bahkan yang terdahulu, sebelum adanya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini datang membatasi. Cukup bagi kamu 4 saja. Tapi kalau kamu tidak bisa bersikap adil kepada istri-istri kamu, lebih baik, dikatakan, lebih baik 1 saja. Jadi poligami itu bukan konsep diwajibkan, bukan konsep disunahkan. Seandainya disunahkan, diwajibkan, saya rasa perempuan di muka bumi ini habis. Karena syarat berpoligami itu juga tidak gampang. Nah, sementara di dalam kekristenan, itu dikatakan memang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di mana di sana dikatakan tidak boleh menikahi lebih dari 1 istri. Tidak ada Kak Derni. Kalau Anda mengatakan kalian harus mengikut penilik-penilik gereja. Sementara Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja. Rabi-rabi terdahulu itu istrinya bukan 1. Orang Yahudi itu, rabi-rabi di situ, istrinya nggak 1 Kak Derni. Lebih dari 2, 3, 4. Oke, akulah. Oke, aku tahu. Pakai data ya Kak, pakai data. Selamat pagi Kak Hos. Selamat pagi. Izin, Assalamualaikum. Sebelum Kak Darni, sebentar sedikit aja tunjukkan data ya, tentang poligami. Waalaikumsalam. Mana? Hos, sebentar Hos, izinkan tunjukkan data sebentar. Tentang poligami, ya. Di Kristen boleh berpoligami. Nah. Keluaran 21 nomor 10. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Ya, Keluaran 21:10, jelas ya. Perintah berpoligami diizinkan. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Oke, lanjut. Oke, aku sekarang.
Oke, kita terima di perjanjian lama memang nabi-nabi itu boleh berpoligami. Makanya Allah juga sewaktu penciptaan Adam dan Hawa hanya sepasangnya diciptakan. Nggak ada diciptakan Elohim berpasang-pasangan, tapi satu pasang. Bukan nggak bisa diciptakan Elohim 5 pasang. Bisa kan? Tapi kenapa dibuat seperti itu? Karena memang begitulah supaya teratur keluarga itu. Sekarang, kenapa di perjanjian baru kami Kristen tidak boleh kawin 2 kali? Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah datang dan mengatakan tadi di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri. 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari 1 orang istri dan mengurus keluarganya dengan baik. Nah, setelah dikatakan seperti itu oleh Yesus, maka umat-umat Kristen sekarang melalui inilah dibuat istri harus 1. Makanya di dalam gereja tidak bisa pendeta itu mengawinkan 2 kali, 1 lelaki 1 perempuan. Ibaratnya laki-laki itu kawin 2 kali, nggak boleh, tidak bisa, cukup sekali, ya begitu Nora. Ini tadi ayatnya udah 2 ya, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 1 Timotius 3 ayat 12. Melalui itulah, pertama pemimpin dululah sebagai teladan, lalu diterangkanlah kepada umat-umatnya, nanti ada bahagiannya itu. Makanya setelah nanti wanita dan perempuan sudah pacaran mau menikah, mereka itu harus belajar dulu. Kalau di kekristenan itu 2 minggu follow the Bible, diajari dulu mereka bagaimana teknik-teknik berkeluarga apa dan segala macam. Itu di rumah pendeta mereka diajari, ya diterangkanlah nanti tidak boleh kawin 2 kali, cukup sekali. Di gereja tidak boleh diizinkan kawin 2 kali. Begitulah diterangkan kepada kami umat-umatnya. Jadi teratur Bunda dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Boleh saya tambahkan Kak Dery? Oke, sebentar. Bisa silakan. Boleh. Sebentar, Bang Jarus. Boleh diizinkan saya tambahkan? Ya, jangan Iya, silakan. biar saya tidak blur lagi. Ini saya Iya, karena saya- sudah mau menanggapi. Saya Bentar. Jangan. Mending hatu-ha dulu Bu Dani sama Bunda Nora biar nggak blur. Ya, nanti blur saya, blur. Nanti Saya Bang mau Jarus data. masuk setelah bentar, ini Kak. diskusi. Sesuai dengan perkataan Kak Nora aja yang mau saya sampaikan. Ya, silakan. Nah, oke, terima kasih buat semua Kak Nora. Itu tadi saya dengar terungkap perkataan Kak Nora, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, betul? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan di situ, poligami itu dipersatukan apa diperduakan? Sekarang mereka menjadi dari yang 2 menjadi 1. Nah, sekarang begini, Bang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Ya, betul. ketika sebentar, kan Abang bertanya, ya kan? Ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah disatukan, nah, dia mau berpoligami, apakah diceraikan istrinya? Tidak. Ya udah, itu maksud saya, Bang. Saya kembali bertanya, itu yang dipoligami apakah dipersatukan atau diperduakan atau dipertigakan? Sekarang masalahnya konsep bukan dipersatukan, diperduakan, bertigakan, Bang. Dihalalkan, Bang. Poligami kan itu kan Sekarang, sudah oke, lebih sekarang dari saya satu. tanya, maksud definisi yang dipersatukan Tuhan dengan cara bagaimana arti dipersatukan? Yang 2 menjadi satu Bagaimana laki-laki. caranya, Bang? Ya itu mereka diberkati oleh Tuhan, dipersatukan, Mereka berarti adanya pernikahan kan, Bang? perkawinan ya. Jangan perkawinan, Bang. Binatang juga kawin, Bang. Pernikahan kan? Iya, kalau kami menganggap Nah. itu perkawinan Pak, bukan pernikahan. Nah, inilah bedanya, Bang. Jangan Makanya paksakan di kami. dalam sebentar, Bang. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan, diharamkan bagi kamu menikahi, bukan mengawini, Bang. Perkawinan dengan pernikahan berbeda, Bang. Makanya kalau setiap kami ijab kabul, itu wali dari si perempuan, orang tua dari si perempuan akan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya nikahkan dan kawinkan kamu. Pertama akan disebutkan nikahkan dan kawinkan. Iya. Nah, itu bedanya, Bang. Jadi apa yang dipersatukan, makanya saya tanya, dipersatukan itu berarti apa, Bang? Dihalalkan, Bang. Iya, dihalalkan dalam artian yang 1, yang 2 menjadi 1, bukan 3 menjadi 1. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Bang, kalau Anda Ya. mengatakan seperti itu, akan saya pertanyakan, dipersatukan Tuhan yang 2 menjadi 1 dengan cara seperti apa, Bang?
Dipersatukan itu yang laki-laki dengan perempuan menjadi Dengan satu, cara menjadi seperti satu apa, rumah Bang? tangga. Diberkati. Oke, syarat pernikahan sahnya di dalam kekristenan itu tercatat di mana, Bang? Syarat pernikahan yaitu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan supaya menjadi suami Abang istri. paham nggak? Syarat pernikahan tercatat di dalam mana, Bang? Kitab apa? Kalau di dalam Bible tunjukkan datanya. Enggak, saya bukan maksud syarat. Apa yang itu kita kontesnya. Saya bilang, Bang, syariat pernikahan di dalam Bible, di dalam kekristenan itu tercatat di mana? Enggak, saya bukan melebar kemana-mana. Matius 19 ayat 6. Enggak usah melebar kemana-mana, Kak Darin. Yang mau saya tanya, Bukan melebar kemana-mana, Bang. Abang selalu mengatakan apa yang dipersatukan dua menjadi Ya. satu. Betul. Sekarang pertanyaan saya begini. Ketika orang menikahkan, ada nggak yang menikahkan itu 2, 3 baru menjadi 2 lagi? Nggak ada kan, Bang? Nah, justru itulah pengajaran di Kristen yang 3 menjadi Nah, satu. sekarang tunjukkan saya tidak boleh menikah lebih dari 1. Ya itu tadi standarnya kan kalau Kak Nora mengatakan itu 3 menjadi 1, saya lumrah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan saya, di mana konsep poligami bercerai? Tidak ada. Ya Tidak ada yang udah, katakan. sekarang tunjukkan data sama saya. Di dalam kekristenan dilarang berpoligami. Ya itu tadi standarnya apa nih persatukan Gak Tuhan bisa, satu. Bang. Apa yang Oh, itu berarti- dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara poligami nggak bercerai, Bang. Berarti poligami itu dipersatukan juga. Poligami itu dihalalkan, Bang. Perempuan dihalalkan, Bang. Pernikahan. Bukan Nah, itu kan dipersatukan begitu saja. Sekarang saya tanya. Oke, sepasang laki-laki dengan perempuan, sepasang manusia ini, bagaimana caranya dipersatukan? Ya tadi saya bilang mereka mengambil janji untuk menikah menjadi Gimana satu. datanya? Kalau dipersatukan itu adalah mengambil janji. Ayo tunjukkan. Saya lupa ayatnya dikatakan begini. Sebab Bang, engkau bukan lagi di satu mana menjadi dua. datanya yang Coba dipersatukan dicari saudara Tuhan? Kristen apa? Bang, Dan dikatakan makanya, kamu Abang, kalau mau mengapakan ke saya, hati-hati. Abang harus penuh dengan data. Saya mau tanya Dengarkan begini. saya kalau kayak begini saya tidak akan mau. Karena Anda tadi mau menanggapi saya. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Pertanyaan saya otomatis begini. Yang dipersatukan Tuhan itu seperti apa? Yang mereka mengikat janji di dalam Tuhan untuk Di menikah. mana menjadi- datanya arti persatuan dipersatukan itu adalah mengikat janji? Tunjukkan. Yang mereka data itu tidak ada mungkin saya Kalau dapat. tidak ada, kenapa Anda mengatakan bahwa konsep poligami itu salah? Nah sekarang mau saya tanya yang 3 itu dipersatukan Abang enggak? tadi bilang jangan lari-larikan dulu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Kak Nora. definisi dipersatukan, Bang. Saya mau ke Kak Derni tadi. Makanya saya bilang Anda kalau memotong saya jadi blur. Kak Nora, nah tadi Kau yang saya ini kutip. aja deh. Kau tunjukkan data sama saya, Bang. Dipersatukan Tuhan itu dengan cara pemberkatan nikah. Itu di mana? Aku aja lah, Bang. Aku. Udah. Sebentar ini aja sebentar satu sekali lagi. Saya mau tanya, menurut Kak Nora yang dipersatukan itu apakah itu yang 3 menjadi 1? Kami tidak ada dikatakan dipersatukan, Bang. Kan Kakak Nora tadi mengambil ayat Alkitab. Maka saya akan jawab dengan ayat Saya standar kenapa mengambil Kristen. data Bible? Karena kalian selalu mengatakan dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sementara konsep poligami nggak bercerai, Bang. Kalau tetap ngotot yang dipersatukan, sekarang tunjukkan data. Saya minta data yang tertulis letterlek. Di situ tertulis dipersatukan Tuhan dengan cara pemberkatan. Yang tidak boleh menikah lebih dari satu perempuan. Tadi kakak sudah narasikan kan apa yang dipersatukan udahlah. Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Anda diam Dipersatukan aja lah itu. kalau gitu. Anda Udah, nyimak. aku aja, biar ada di Silakan, datanya. Udah, aku ya. Ini Nora, dengar. Tadi kan sudah kita baca di dalam Saya tanggapi dulu yang Kak Derni punya dong. Oh, Saya siapa? tanggapi dulu. Oke, silakan, Itu kan silakan. ada sejarnis. Nah, tadi Kak Derni membawa 1 Timotius. Itu katanya omongan Yesus. Sementara Yesus tidak pernah ketemu dengan Timotius, Kak. Timotius itu adalah, kakak tahu kan Timotius itu siapa? Timotius itu adalah mentornya dari Paulus. Dia sejaman dengan Paulus. Paulus tidak sejaman dengan Yesus. Paulus tidak pernah bertemu langsung fisik dengan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang berkata-kata di dalam Timotius? Tadi yang kakak tunjukkan, saya sudah katakan, syarat untuk menjadi penilik jemaat. Dan kakak mengatakan, kami inilah meniru apa yang dilakukan penilik jemaat. Nah,
Saya sudah tunjukkan tadi, di dalam Al-Quran, baginda Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kami. Tapi kenapa kamu tidak menikah kenapa kalian dibatasi hanya 4 istri? Karena ada kekhususan bagi para nabi-nabi. Sehingga turunlah ayat, tidak boleh kami menikah, tidak boleh laki-laki Islam menikah lebih dari 4. Karena apa? Karena itu sudah ada, itu adalah perintah. Yang sekarang kita kaji di sini adalah perintah, Kak Derni. Kalau kakak membuka Timotius, Kolose, Kisah Para Rasul, penulisan-penulisan dari Paulus, saya ingin minta, ya, saya ingin minta penulisan itu langsung di cross check oleh Yesus sendiri. Bahkan Yesus sendiri aja tidak menikah. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatur soal pernikahan, dia tidak menikah? Bagaimana mungkin baginda Rasulullah mau mengajarkan keadilan bagi istri-istri kalau kamu berpoligami sementara beliau tidak pernah berpoligami? Itu maksudnya, Kak Derni. Tolong kalau Anda mau menjelaskan pernyataan Yesus tentang pernikahan, tunjukkan datanya. Bahkan ya, murid Yesus, sebentar dulu Kak Derni. Bahkan murid Yesus yang 12 orang itu tidak pernah tercatatkan di sini mereka menikah. Gak pernah. Bahkan tertulis di dalam Matius berapa itu? Nanti saya cari ya. Kak Denny nanti pas ngomong saya cari. Yesus sendiri aja menjanjikan bagi yang meninggalkan segala sesuatu demi mengerjakan atau mengikuti Yesus, kalian dijanjikan 100 kali lipat harta, 100 kali lipat anak, bahkan 100 kali lipat istri. Saya akan tunjukkan datanya bahwa di KJV di situ disebutkan istri perempuan. Nah, silakan. Tanggapi. Baiklah. Saya minta data di mana Yesus mengklaim ya, tidak boleh berpoligami. Di mana Elohim mengklaim nih, Maleakhi 2 ayat 15. Loh, tadi yang janganlah sama blender perjanjian lama. Ya. Ini kan perkataan firman. Ini kan firman perkataan. Betul. Maksud saya yang ditunjukkan blender tadi itu perjanjian lama boleh Keluaran. poligami? Keluaran. Ya, tapi di sini juga dikatakan tidak boleh bercerai dengan ya. Jangan orang tidak setia dengan istri masa mudanya, ya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka janganlah dirimu, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, ya. Itu dikatakan di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, itulah tadi perkataan Timotius yaitu rasul, termasuk dia santo di abad pertama, ya. Dikatakan di sana 1 Timotius 3. Dia lahir tahun 17 Kak. Iya, maksudku dia santo. Ini ya ada sebentar ya. Nah, sekarang ini mana dia? Santo Timotius adalah seorang uskup Kristen abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Itu ya. Ya, itu tulisannya. Dan sekarang diajarkan kepada umat-umat agar tidak boleh mempunyai 2 istri, ya. Dimana? Makanya di dalam Gimana ajarannya? Ini dengar ya. Makanya persyaratan gereja, ini persyaratan. Kak Derni jangan larikan ke gereja lagi, Kak. Memang begitu loh, di Alkitab memang nggak ada seperti itu. Gereja loh, Kak. Saya minta pernyataan dari Yesus. Itulah tadi melalui Timotius. Timotius itu tidak ada berjumpa dengan Yesus. Dari mana Yesus menyatakan pernyataan itu kepada Timotius? Oke. Harus Yesus ya? Harus perkataan Yesus ya? Oh. Pernyataan Yesus. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Kak, sama seperti Kristus adalah kepada jemaat. Kak, ya? Mengerti nggak, paham nggak sih Kak? Kita ini kan tentang konsep poligami Kak. Larangan tidak boleh menikah lebih dari 1 istri. Kalau yang Kakak bacakan ini tadi Efesus 5 nomor berapa? Oh, ada juga ini bentar. Ini Matius 19 ayat 7. Matius 19 ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian, kata Yesus ya. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina,
lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi tetap hanya satu istri di dalam kekristenan. Lalu penilik-penilik Kak, gereja bukan membuat itu. Coba persyaratan. kakak baca baik-baik ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan, berarti udah cerai ya, istrinya karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Coba Kak. Ya. Misalnya contoh ya, ini ke saya saja. Suami saya menceraikan saya karena zina. Terus sudah cerai nih, dia duda, saya janda. Dia menikah lagi. Bagaimana mungkin berarti laki-laki itu berbuat zina lagi dan kakak mengatakan lebih baik berarti satu perempuan. Oke, Kan Nora, udah belum bercerai siap aku. loh, Kak. Oke, ini Matius 19 ayat 6. Ini terakhir datanya, nggak ada lagi yang lain. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, ya, bukan dibilang. Demikianlah mereka bukan lagi tiga, nggak ada ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Berduanya menjadi satu. Tidak ada dibilang bertiga berempat, tetapi berdua menjadi satu. Setelah diberkati di gereja. Oke, pertanyaan saya, definisi mempersatukan itu seperti apa? Ya diberkati di gereja oleh pendeta mewakili. Itu dia. Di mana catatannya, Kak? Oh, itu buku dari perkawinan di dalam gereja. Beda dengan di Alkitab. Itu ada dipegang pendeta dan diajarkan kepada buku kami. Perkawinan di dalam gereja. Apakah, Ada. Ya, sebentar. Panduannya ada, panduannya gitu. Sebentar, Kak. Buku perkawinan di dalam gereja, apakah itu langsung terafiliasi langsung dengan Yesus? Inilah melalui Matius 19 ayat 6 ini. Kak, Dengan pahami, tadi, Kak, apa dengan yang tadi dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yes. Ya. Ini kau Nah, dengar ini, sekarang, demikian pula sebentar dulu, bukan Kak. lagi dua. Kan katanya Nora, bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan dibilang, bukan lagi tiga, bukan lagi empat, bukan lagi lima, melainkan satu. Bukan gitu katanya Nora. Bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas, begitulah pernikahan di Kristen. Sekarang definisi mempersatukan itu tercatat di mana? Kalau kakak bilang tercatat di buku-buku yang dikeluarkan oleh gereja, Kak, ya. Sekarang landasan kalian apakah buku-buku gereja juga? Ini landasannya, apalagi kau Nora? Inilah landasannya, Kak? Setelah dipersatukan, ya diberkatilah di gereja, disaksikan oleh kedua belah pihak, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, jemaat dan masyarakat. Nah, Dan sekarang dibuat- saya tanya, dan dengar, sahnya dan pernikahan juga- ini, sahnya pernikahan di dalam Kristen tercatat di mana? Itu ada buku pernikahan di gereja dong. Diambil dari ini tadi, dari Matius, dari Timotius, semua diambil dari Alkitab karena Tuhan juga mengatakan tidak boleh Mana, Kak, syaratnya menikah dua kali. Syaratnya pernikahan diberkati di gereja, Kak. Sementara Yesus tidak pernah ke gereja. Aduh, syarat. Itu dia Nora. Begitu caranya di dalam kekristenan. Melalui dari Matius 19 ayat 6 ini, lalu diaturlah pendeta, diatur oleh pendeta lah syarat-syarat Siapa yang perkawinan. mengatur, Kak? Siapa yang mengatur? Pendeta dong. Nah, pendeta mengerjakan itu berlandaskan dari mana, Kak? Ini Matius 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, Mana yes. konsepnya di situ dipersatukan dengan cara pendeta yang mempersatukan? Bukan loh, maksudnya di sini Nora, setelah Yesus mengatakan demikian pula, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Perasaan Allah. kalau mau menikah, Kak, Begitu. Begini, Kak. Begitu di kekristenan. Mau Sebentar gimana dulu, lagi Kak. mau kau bilang? Perasaan kalau mau menikahkan itu cuma sepasang loh, Kak. Dan Poligami pun juga dia sebentar, Kak. Poligami pun juga dia mau menambah istri, dia bawa perempuan yang kedua ini menikah, cuman satu perempuan itu juga nya, Kak. Sepasang juga nya, Kak. ya, lalu Nora, di baliknya ini, di balik ayat ini ada lagi surat pengantar nikah, yaitu satu. Wow. Surat Surat pengantar pengantar nikah itu. RT RW. Dengar, RT RW Untuk setempat. syarat mau menikah. Lalu surat keterangan untuk nikah, ya. Lalu surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan Kak. tentang orang Kak, tua, Kak, sebentar, Kak, surat Kak Denny. izin orang tua, Kak Denny, surat sebentar. keterangan cerai Saya mati sedikit, atau ya. itu Itu hukum disertakan negara. dengan dalil itu, Nora. Nah, saya sedikit ya. Gitu dia.
Jadi harus ada silsilahnya. Kalau pendeta mau menikahkan laki-laki dan perempuan, dia punya persyaratan. Kalau di Kristen, jelas. Jadi ketahuanlah laki-laki itu udah pernah menikah atau tidak. Kalau sudah pernah menikah, nggak mau Itu lagi hukum pendeta negara, menikahkan Bu itu. Darni, aturan pemerintah kalau itu bukan Ya di aturan gereja Tuhan. kami pun seperti itu, ada aturannya. Semua itu diminta. Maksudnya ini yang ditanyain Bunda Nora aturan Tuhan, bukan aturan Aturan negara. Tuhan melalui Matius 19 ayat 6 dengan 2 Timotius 1 ayat 3 dan 2 dan 1 Timotius 3 ayat 12. Dari situ dalilnya. Diambil dari Alkitab lalu dijelaskan lagi oleh para pendeta. Begitu dia. Makanya kekristenan itu keluarganya gak boleh 2 kali menikah, hanya sekali gitu. Bagaimana? Ada Kristen yang lain menyokong? Silakan, boleh. Ini udah jelas ini. Yang aku bilang ini data Matius 19 ayat 6 ini dengan 1 Timotius 3 ayat 2 ini, 1 Timotius 3 ayat 12 lalu dijelaskan lagi oleh para pendeta. Mereka kan mupakat ini. Kak, gitu. kakak paham nggak sih arti apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Nah, konsep pemersatu ini bagaimana caranya? Konsepnya dibawa ke gereja, Nora, dipersatukan di gereja oleh pendeta. Itu yang dari mana saya dapat dalam Bible? Itu pendeta yang menerangkan, menjelaskan lebih detail, begitu loh. Kak, Iya. begini Kak, apa yang dipersatukan Tuhan? Nah, semua orang kalau dengan berpikiran seperti Kak Derni akan ada berpikiran begini, dipersatukan Tuhan. Apakah dengan pernikahan atau Iya. cuma perkawinan saja boleh? Pernikahan di gereja. Nah, itu Sekali cuma menikah orang Kristen. Sekali cuma orang Kristen menikah. Landasannya di mana? Itulah di dalam gereja itu landasannya. Nah, itu di mana kalau di dalam Bible? Saya pengen Di tahu dalam itu. Bible hanya mengambil dari perkataan Yesus ini. Kalau sudah dikatakan nggak boleh bercerai, baru Dikatakan pendeta Yesus menerangkan tidak boleh lebih tegas. diceraikan, poligami juga nggak bercerai, Kak. Poligami kan bisa kawin lagi, disahkan oleh para petingginya. Kalau di Kristen nggak boleh, pendeta pun nggak berani Di mana mensahkan kalau larangan udah kawin poligami? lagi. Di mana larangan? Kalau di Kristen nggak boleh. Di mana larangannya, Kak? Ini tadi demikian mereka sudah menjadi 2, menjadi 1. Yang 2 ini menjadi 1. Loh, poligami juga menikahi juga satu istri lagi. Bukan. Iya, tapi itu di luar dari ajaran kekristenan. Nggak berani pendeta mana datanya? memberkati Tidak itu. boleh berpoligami. Kalau sudah tidak boleh bercerai kan nggak boleh berpoligami, Nora. Poligami juga nggak bercerai, kakakku. Kalau sudah menikah 2 kali sudah bercerai itu, Nora. Tidak ada. Ada rupanya mau perempuan mau kawin 2 kali suaminya. Kak, Ada. sekarang masalahnya bukan dari hati si perempuan, Kak. Masalahnya di mana data tidak boleh berpoligami menambah. Karena poligami itu menambah, Kak, bukan diceraikan. Nah, ketika laki-laki ini menambah, kan cuma 1 perempuan lagi yang mau ditambah, bukan 3 atau 4. Ketika mau dinikahkan oleh penghulu, kan yang dinikahkan ini sepasang, Kak, bukan 2 pasang. Dengar, ini lagi ayat. Tadi kan data yang kutunjukkan kan boleh berpoligami tuh. Itu di perjanjian lama. Anjuran boleh. berpoligami tadi tuh data yang Itu pun kutunjukkan. bukan perintah Elohim itu. Begini, si blender coba blender yang lanjut dulu. Ini kebetulan saya ada urusan mengurus apa dulu, makanya saya mau keluar ya Kak Denny ya. Saya tapi Oke. saya standby ya. Yes. Ya, sebelum ke Bang Blender, ini ada Bang Roma juga. Salam, selamat pagi Bang Roma. Jadi gini Bu Darni mungkin belum paham. Ya, Selamat pagi, assalamualaikum pagi-pagi. saudaraku sebangsa setanah. ya. Saya mau jelasin ke Bu Darni dulu ya. Bu Darni, artinya poligami di sini, saya nih misalkan punya istri Bu Darni ya, punya istri Bu Darni. Terus saya mau nambah lagi nih ke Bunda Nora. Bukan artinya Bu Darni saya ceraikan dulu, terus nikah sama Bunda Nora, enggak. Enggak Bu Darni, nikah aja, tapi atas persetujuan dari Bu Darni. Bu Darni ngebolehkan saya nikah sama Bunda Nora, nah baru saya nikah. Ini tetap istri saya 2.
gitu loh. Jadi nggak diceraikan dulu tuh yang Bu Dandinya gitu, Bu Dandi, paham ya? Yang jelaskan di kekristenan nggak boleh berpoligami Ya, ini karena arti persyaratannya. poligami. Tunggu dulu. Ini arti poligami di Persyaratan dalam Islam. pernikahan pertama itu kan diminta data loh, diminta data Betul, sama semua. pendeta. Makanya Bu Dani ikut nanti ke Gimana mau resepsi kawin 2 pernikahannya. kali dia nggak bisa, nggak boleh. Kristen nggak Ya udah, boleh. lanjut Bu Bang Belendar, saya ingin menjelaskan itu aja. Iya. Ya. Jadi, tunggu dulu, aku dulu. Sikit lagi. Aku dulu ya. Nah, di kekristenan, pendeta meminta surat pengantar pun juga. Surat dari RT RW, fotokopi KTP KK, surat akta kelahiran, serta formulir-formulir dari kelurahan itu seperti hukum itu. negara, Jelas itu hukum dia. pemerintah. Iya, di kami pun begitu dimintain. Siapa Sama tahu di ada Islam nanti. juga begitu. Di Ya Islam udah juga sama begitu juga lah kami di Iya, kekristenan. sama itu kalau itu. Sesuai dengan dalil Matius 19 ayat 6 dan 1 Timotius, hanya satu istri di dalam gereja, terutama kepada pendeta dan pemilik-pemilik gereja. Lalu pendeta merangkumkan, menjelaskan kembali agar Pernyataan, jemaatnya prakteknya satu nggak istri. sesuai. Kalau ada orang Kristen seperti itu, dia melanggar di luar. Ya, Itu melanggar berarti dosa pendeta. udah tebus. Apalagi masalahnya aman kan? Enggak loh, blender kau ini. Ya iyalah, mau melanggar pun dia dosa udah tebus, aman masuk surga juga. Enggak Apalagi? seperti itu. Kalau sudah ditebus, kita harus tetap setia kepada hukumnya, gitu. Iyalah, Kalau kita ketika dia melanggar, melanggar. itu Iyalah, kan dia bebas. di luar Apa dari kalau hukum. oke, kalau dia melanggar apa konsekuensinya? Konsekuensinya, ya nanti setelah nanti kedatangan Yesus yang menentukan. Ya, apalah konsekuensinya kalau dia melanggar? Enyahlah kau dari hadapanku, kan kata Yesus. Nyahlah, masuk neraka berarti. Ya iya dong, kan kata Yesus seperti itu, bukan kataku. Ya, berarti Karena engkau tidak sia-sia melakukan. penyalipan Yesus. Sia-sia Karena engkau penyalipan tidak dong. melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku termasuk Ya hukum iya. ke-7. Jangan Berarti berzina. Sia-sia penyalipan. Tunggu dulu, Belender. Kalau sudah ada istrinya, kawin lagi dia, berarti melanggar hukum, berzina, meninggalkan anak istrinya, melantarkan. konsekuensinya. Tentu diusir Bisa dari- nanti. terus kemana? Nggak dikasih masuk surga yang seperti itu. Ke neraka. Iya dong. Karena dia berdosa. Sia-sia engkau- Karena dia Karena berdosa. melanggar. Iya, karena kan melanggar berdosa kan? perintah Elohim. Karena Yes. dia berdosa kan? Iya, harus bertobat. Iya, makanya dilanggar. Nah, sekarang Yesus datang untuk menebus dosa. Iya. Ya udah. Menebus dosa. Jadi apa fungsinya Yesus disalib? Kalau sudah bukan begini ya, berbeda dengan tidak menerima Yesus. Mau berbuat baik pun kau, mau berbuat baik di dalam kehidupanmu, tetap kau dicampakkan ke neraka karena kau menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bukan ini masalah- sekarang, ya memang Bukan gitu. bukan masalah menolak, melanggar aturan dari Yesus, konsekuensinya adalah ke neraka. Sedangkan konsep penyalipan demi untuk menebus dosa, Iya. agar masuk ke surga. Jadi apa lagi neraka? Apa manfaatnya penyalipan? Sia-sialah. Manfaat dari penyalipan menebus kutuk dosa waris itu, menebus kutuk dosa waris, kutuk Siapa mati yang selamanya. mengatakan itu? Apa? Siapa yang mengatakan Mengatakan itu? Dosa penyalipan itu, menebus dosa waris itu siapa yang menyatakan? Ini dia. Inilah anak yang kukasihi, kan katanya, kepadanya lah aku berkenan. Lalu sewaktu Yesus dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke? Nah, dia sudah datang menebus kita dengan harga yang cuma-cuma, dengan darahnya yang suci. Kita nggak boleh melenggang-lenggang membunuh, mencuri, berzina, enggak dong. Kalau Oke, sudah baik. kita ditebus, kita sudah terdaftar menjadi Baik. anggota kerajaan surga. Yes. Ya, ini Nah. dasarnya ya. Paulus mengatakan, sebab Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu Iya. orang? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu maut telah itu. menjalar kepada semua orang. Kita ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa yang mengatakan ini? Paulus. Paulus. Oke, Ya. Paulus yang menyatakan waktu Adam makan buah pengetahuan itu akibatnya adalah dosa menjalar Dosa. kepada kita. Ya, Benar kan? benar. Benar, akibat makan buah itu. Sedangkan Tuhan mengatakan, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati sanksinya. Kenapa Paulus berani mengatakan ketika makan buah itu
dosanya menjalar kepada kita. Sedangkan Tuhan mengatakan kau makan buah itu kau mati. Kenapa berani Paulus mengatakan seperti itu? Dari mana Paulus dapatkan pernyataan seperti itu? Roma 5:12. Dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan ini, makan buah itu mati. Paulus menyatakan menjalar. Dari mana Paulus berani dapatkan gitu? Sedangkan Yesus mengatakan ya, dosa kerajaan Allah milik anak-anak. Yeskiel banyak dinyatakan dosa orang tua, anak tidak menanggung dosa orang tuanya, orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Dari mana Paulus berani mengambil keputusan seperti ini? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, akibat makan buah. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah dosa itu telah menjalar kepada semua orang, yaitu keturunan Adam. Karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu Adam telah melakukan dosa dan menjalar kepada kita. Sedangkan Tuhan tidak mengatakan. Dari mana Paulus berani mengatakan ini? Siapa dia ini? Hebat kali Paulus ini, Bang. Coba, dia yang menyatakan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Sedangkan Tuhan juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru di Kejadian 3:3 mati. Kejadian 3:3 juga dikatakan situ. Jangan kau makan buah itu, kau nanti mati. Dua ayat mengatakan, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Nah, Kejadian 3:3-nya, konsekuensinya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kau mati. Adakah di sini mengatakan Tuhan, jangan kau makan buah itu, nanti kalau kau makan buah itu, dosa-dosamu menjalar kepada keturunanmu? Ada nggak di sini? Kan nggak ada. Jangan kau makan buah itu, nanti kalau kau makan buah itu, akibatnya dosa yang kau lakukan itu akan menjalar ke seluruh keturunanmu. Seperti yang dikatakan Paulus. Ada kan? Nggak ada kan? Malah mengatakan mati konsekuensinya. Dari mana Paulus berani menyatakan seperti itu? Coba. Aku ya, baiklah. Nih dia, ya. Ini konsep dasar kenapa ada dosa waris ya. Dosa waris merujuk pada kondisi bawaan manusia yang telah rusak akibat dosa pertama manusia, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga manusia cenderung berbuat dosa. Justru karena itu datanglah Yesus. Yesus mengatakan di dalam Efesus, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita, katanya. Di dalam Yesaya juga mengatakan, Yesaya 63 ayat 16, bukanlah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Udah? Ini dalil mengatakan. Nah, Bapa itu, Elohim itu adalah penebus kita. Bagaimana cara Bapa itu menebus kita? Melalui firman-Nya, itulah Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa waris tadi. Nah, setelah sudah ditebus dosa kita dan dari dosa mula-mula pertama yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, Yesuslah pendamainya. Nah, setelah pendamainya, tunggu dulu, belum. Setelah Yesus datang untuk mendamaikan itu, nah kita tidak boleh dong, sudah kita ditebus, jangan lagi kita melenggang. Tetaplah kita setia akan perintah-perintahnya. Kita kan sudah menjadi umatnya, sudah ditebus, maka kita harus berada di jalurnya dengan benar. Begitu. Oke, baik. Cerita-cerita buat netizen ya, nggak usah poligami. Aku bagaimana tahu menghadapi Nito Darin ini? Tahu kali aku ya. Jadi tenang aja kalian di bawah, Kasih Nito Darin ini, tenang aja kalian. Kalau mana poligami, tahu kalian kayak mana. Senang aja kalian di bawah ya. Aku tahu menghadapi Nito Darin. Nah, ketika tadi itu mengatakan Elohim, Elohim itu Tuhannya Yahudi atau Kristen? Ya, Tuhan Kristen, Elohim itu. Apakah Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi sama? Sama. Ya. Tuhan Elohim Kristen benar itu ya. kan
hakikatnya Panggilan, Yesus. sebentar ya. Elohim itu Panggilan hakikatnya Yesus. Yahudi ketika mereka beribadah. Sema Israel. Adonai Elohim. Ehad. Tunggal. Tuhan kalian tunggal atau enggak? Yes. Hah? Tunggal. Tuhan Hancur kami itu kan kali, bah. datang ke bumi menyatakan Ada diri. enggak ketika Elohim memanggil itu mereka menyatakan Yesus diri. tadi? Sema Elohim menyatakan diri. Israel. Adonai Elohim Yesus. Ada enggak gitu? Iya. Kan enggak ada. Iya. Sekarang di perjanjian baru digenapi. Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Dia tuh. Aku dan Bapa satu. Tuhannya Yahudi itu manusia atau tidak? Roh. Tuhannya Yahudi itu dan Tuhannya orang Kristen itu Elohimnya roh yang tak kelihatan. Hancur kita ini. Kalau ada orang Hancur. Yahudi ngamuk Yahudi ini. Betul, Itu. ngamuk Yahudi sama kalian. Jadi siapa Yesus ini? Yesus ini adalah dirinya Elohim, sifatnya Elohim, firman Elohim turun ke bumi. Maka dia juga itu, sama itu, gak ada 3, gak ada 2. Sama tunggu, sama Oke. di teman-teman Islam. Islam juga, tunggu, dengar. Di dalam Islam juga Allah itu mempunyai kalimatullah dan rohullah. Ya enggak? Benar enggak, Blender? Oke. Ehad tunggal. Ya, tunggal. Tuhannya Yahudi itu bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Kami pun Elohim Nah, kami Tuhan tak kalian dilihat. Nggak Tuhan bisa kalian dilihat. bisa dilihat atau tidak? Tidak dilihat. Ya, Yesus. Yesus menyatakan diri di dalam manusia Ya, datang. bisa dilihat nggak dia? Dia kan bisa datang ke bumi menyatakan Ya, dia diri Tuhan Elohim nggak? itu. Yesus itu Tuhan Elohim nggak? itu firman Ya. Elohim menyatakan diri. Gelarnya Pertanyaan Tuhan. aku tadi kan itu. Tuhannya Yahudi bisa dilihat atau tidak? Mana bisa digelar Tuhan? Nggak bisa, Tidak baik. dilihat Tuhan itu. Tuhan Itu kan gelar. kalian, Yesus bisa dilihat atau tidak? Mana bisa dilihat gelar Yesus? Yesus. Yesusnya kan datang sebagai manusia. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu gelarnya Tuhan. Ya Tuhan dia kan, Yesus Tuhan kan? Iya, gelarnya Tuhan. Datang sebagai Gelarnya Tuhan manusia. itu mana? Yesus itu Gelarnya Yesus Tuhan itu atau Tuhan. tidak? Gelarnya Yesus itu Keilahiannya Tuhan nggak? Iya, itu Tuhan, ilahiannya oke. Tuhan. Itulah yang tak Oke, bisa baik. dilihat. Yesus itu bisa dilihat atau tidak? Yesus datang sebagai manusia. Dia Bisa dilihat tidak? Bisa daging dilihat nggak? datang sebagai daging. Bisa dong. Bisa dilihat tidak itu? Bisa dong. Nah, sama dengan Yahudi punya. Yahudi itu juga sama dengan kami. Ya, Tuhan itu nggak kan bisa dilihat. Gelarnya. Tidak bisa Gelarnya dilihat. Tuhan itu mana bisa Yesus dilihat. Tuhan. Oke? Yesus Tuhan kan? sebagai daging. Yesus sebagai daging. Mana Tuhan sebagai itu- daging? Tuhan Yang menyatakan pasti-pasti diri. Yesus ini Tuhan atau tidak? Yesus ini gelarnya Tuhan menyatakan diri sebagai daging. Yesus ini gelarnya Tuhan, berarti Ya, dah. Tuhan. Iya. Ya udah Tuhan ngapain dipakai Datang gelar? menyatakan diri sebagai manusia. Iya. Manusianya Oke. bisa dilihat dong. Baik, Yesus itu pencipta, Yes, pencipta. berarti Tuhan. Keilahiannya, hakikatnya pencipta. Yesus. Berarti Tuhan, Iya dong. berarti bisa dilihat. Mana bisa dilihat Tuhan? Loh, cuman Yesus tuh nggak bisa dilihat. Yesus datang sebagai manusia. Gelarnya Tuhan itu nggak bisa dilihat. Sebagai Kan manusia. Ilahi nggak Datang bisa sebagai dilihat. manusia, berarti bukan Tuhan. Blender. Tuhan itu ilahi. Yesus datang ilahi itu firman ilahi datang sebagai manusia. Itulah Yesus. Maka bisa disentuh, maka bisa dilihat karena menyatakan diri sebagai manusia. Oke, di dalam diri Yesus ada apa? Di dalam diri Yesus, di dalam dirinya ada roh, Roh tubuh, Tuhan. tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwa dia, bukan roh Tuhan. Ya, roh Tuhan. Roh Di Elohim. dalam, ya kalau kita di dalam diri kita kan ada roh, ya sama seperti manusia Ya. biasa. Yang membuat dia turun ke bumi itu menjadi roh apa yang dalam dirinya? Apa di dalam Yang diri? membuat dia turun ke bumi adalah firman Elohim itu turun ke bumi. Iya, berarti di dalam diri Yesus ada apa? Di dalam diri Yesus ada nyawa dong. Kalau enggak mana bisa hidup. Nyawa, terus keilahian Allah itu di mana? Ada juga situ. Keilahiannya itu berada di surga. Hakikatnya itu Jadi di surga. apalah dasar itu mengatakan dia Tuhan kalau rohnya juga bilangnya. sama kayak manusia? Malaikat sendiri mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu malaikat itu adalah Malaikat. pesuruh Elohim. Malaikat Pesuruh sendiri. Elohim. Enggak, sekarang gini loh itu. Dia kan manusia. Iya. Oke, kita juga manusia, sama-sama memiliki roh. Ya.
Oke, berarti sama dengan Yesus. Yes. Sama. Kalau seperti itu kan dia manusia, bukan Tuhan. Memang dia manusia turun ke bumi, tapi gelarnya Tuhan. Gelarnya itu tetap Tuhan. Karena hakikatnya Elohim. Bukan manusia biasa dia hakikatnya. Gelarnya tapi hakikatnya Tuhan. Elohim. Kedudukannya. Hakikatnya Yesus, tahu hakikat. Ya, esensi Tahu hakikatnya, ya. Keadaannya yang sebenarnya Yesus ini Elohim. Dari mana itu dasar mengatakan seperti itu? Apa dasarnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan sampai 14. Yohanes 3, oke, baik. Dan Ibrani 1 ayat 3. Yesus Oke. adalah wujud dari Elohim di bumi. Baik. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Yes. Yesus memperkenalkan hanya satu Allah, benar? Benar kali. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menyatakan dirinya utusan. Betul sekali. Betul ya? Yesus menyatakan utusan. Apakah utusan itu bisa dikatakan Tuhan? Kau tahu utusan yang mana maksudnya Yesus ini? Bagaimana Pertanyaannya, dikatakan apakah utusan? yang namanya utusan bisa dikatakan Tuhan? Utusan itu, aku mengutus aku kepadamu. Ya. Itu kata Elohim. Pertanyaannya, utusan itu Aku apakah mengutus Tuhan? aku kepadamu. Itulah keberadaan Iya, Yesus. baik, Bukan, berarti dia bukan utusan seperti nabi-nabi yang lain. Nah, bukan. utusan ini apakah bisa dikatakan Tuhan? Utusan yang dimaksud dengan Yesus ini adalah dirinya Elohim turun ke bumi. Bukan utusan seperti nabi-nabi yang lain. Oke, baik. Nah, itu. Kalau begitu, dia nyatakan Allah telah mengutus Tuhan. Elohim telah mengutus firman-Nya, sifatnya, dirinya. Di sini nggak ada Bagian daripada Elohim, Allah turun di ke sini. bumi. Nah, itulah Yesus ini. Di sini nggak ada keberadaannya di Elohim, bumi. Allah. Inilah hidup yang kekal. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. firman udah pindah sekarang itu. Jangan lagi bicara Itulah. firman. Ini. Turun ke bumi firman itu, itulah Yesus. Ini firman udah pindah itu. Ini sekarang aku bicara ini nggak ada urusan firman. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yes. Allah Ya, yang benar Allah, itu ada siapa? Elohim. Allah yang siapa? benar itu siapa? Allah yang benar itu pencipta langit adalah dan bumi. ya, hakikatnya Yesus. Itulah Ya, pencipta dari langit mana dan dia bumi. hakikatnya Yesus? Dari mana? Memang itu dia. Memang Yesus. Di mana itu firman mengatakan Elohim. hakikatnya Yesus? Yesus firman Elohim, bagian daripada Elohim dia. Oh, Jadi asli hakikatnya firman-firman firman aja itu dari siapa? tadi, asli. Hakikatnya Bentar ya. firman itu Elohim. Oke, sebentar. Asyik firman-firman saja dari tadi ya. Aku udah Ya firman memang udah itu pecat. bagian dari Elohim. Oke, sebentar. Kalian aja pun ada firman. Sebentar, Kalimatullah. sebentar. Kalimatullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah. sebentar. Isa Al-Masih Slow, adalah slow. Rohullah. Slow. Begitulah Yesus turun ke bumi. Sekarang ya, kitab terbaru dari LAI TB2 ya, terbaru 2023 terbitan, Yohanes 1 ayat 1, bukan firman lagi. Baca. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan sabda, sudah ada. Sabda adalah bersama Allah dan sabda sama dengan Allah. Ya udah Alkitab. sama saja itu. Sabda Ya, sama memang firman, betul. pindah firman ya. Sabda itu firman, sabda itu Ya, firman. sabda Sabdanya saya hapus. pada Oke. mulanya bersama-sama Yohanes dengan 1:14. Elohim. Yohanes 1:14. Kalian aja yang bawa toh. Udah pecat. Oke. Yohanes 1:14. Sabda sudah menjadi manusia. Ia Yes. tinggal di antara kita dan kita. Sabda mana firmannya? Mana firman? Firman itu sabda. Firman Mana? itu sabda. Dari mana sabda? Sabda Firman itu firman. itu Sabda perkataan itu Tuhan. perkataan Sabda Elohim. perkataan siapa? Sabda itu perkataan Elohim. Firman itu perkataan Elohim. Sabda itu perkataan Nabi. Oh, kita buktikan itu ya. Sabda perkataan Nabi. Ya. Memang iya mewakili Ya. utusannya. Sabdanya Elohim itu diteruskan oleh Nabi. Betul itu. Ada yang salah di situ. Ya, nggak ada. Sabda udah itu Ya Nabi. udah. Berarti udah Jadi turun sabda itu derajatnya. firman. Biar kau tahu itu peribahasanya saja berbeda. Sabda itu sama dengan firman, logos, sifat daripada Elohim. Biar kau tahu itu belanja. Jadi Tuhan bersabda. Iya dong. Kalau nggak bersabda dia, bagaimana Tuhan mau bersabda. turun ke bumi pekabaran itu? Tuhan bersabda. Ya udah. Ya Elohim. berarti si firman nggak ada lagi ya. Sabda kita bahas ya. Sabda itu firman, samanya itu firman. Ya itu udahlah, bahasanya ini kan sama. tertulis sabda yang terbaru, Logos. ikuti yang terbaru. Sama juga dengan logos firman itu, sabda itu. Sabda, Telah si sabda. Sekarang Logos firman itu, berpindah ya. sabda itu
telah menjadi manusia. Itulah Sabda Yesus. sudah menjadi manusia ya. Ya, bukan firman lagi ya. Gampang gitu. Sabda sama Gampang firman sama kali. enggak? Sabda sama firman serupa. Serupa, sukati, nggak apa-apa. Kita sama itu ini nggak apa-apa. Ya, oke, baik, nggak ada masalah. Sabda sama firman itu bilang mengatakan sama, oke? Ya, ya. Bicara Paulus lagi. Filipi 35 disunat Apa? pada hari Filipi? ke-8. Filipi 3 nomor 2 5. ayat 5. 3 ayat Filipi 5. 3. Apa? Kenapa Disunat pada hari ke-8. Siapa disunat nih? itu? Iya. Filipi 3 nomor 5. Ini dibaca. 3 nomor Ini, 5. tengok. Siapa yang disunat ini? Disunat pada hari Yesus sebagai Yesus. manusia. Filipi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya bangsa Israel pada saat itu. Ya, siapa ini? Yang mengatakan ini siapa? Paulus Filipi. Paulus ya, berarti Paulus disunat ya. Yes. Ya. Oke, ya disunat deh ya. Yes. Paulus, baik, nggak apa-apa. Paulus disunat. Buka. Bentar. Paulus disunat. Kenapa dia disunat? Karena dia adalah sunat. Dulu. Sekarang kalian membela Paulus, membawa Nggak, dulu. Paulus. Oke, baca nih. Aduh, nanti Baca, katanya Galatia Paulus 5 nomor penyesat. 2. Paulus Bentar. penyesat, tapi Tunggu bukunya dulu, ini dulu baca, dibawa. ini dulu baca. Gimana sih kalian ini? Ini dulu baca. Galatia 5, aku tulis Nomor dulu. 2. Galatia 5 nomor 2. Ini baca aja, baca. 2, ya sampai 6. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jedar. Sekali lagi, iya. Serak. Kenapa ditukar? Kenapa dihilangkan? Nah, iya. Itu tadi. Tahu artinya itu Siapa? apa? Ngerti Siapa artinya? menyunatkan? Ngerti. Nah, jikalau kamu menyunatkan dirimu, sedangkan Paulus tadi disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Iya. Jadi, Udah? Kau teruskan dulu, biar aku Nah, baca teruskan lah. Teruskanlah. Udah selesai kau kan? Udah selesai. Udah, teruslah. Apa lagi nih? Galatia 5 ayat 2 sampai 6 berbicara tentang kebebasan dalam Kristus dan pentingnya iman yang bekerja melalui kasih, ya. Bukan pada sunat atau hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ayat-ayat ini, ayat-ayat Galatia 5 ayat 2 sampai 6 itu menekankan bahwa jika seorang bersunat untuk mencari pembenaran di hadapan Elohim, maka Kristus tidak akan berguna bagi mereka. Itu Di mana mencari maksudnya. pembenaran? Di mana mencari pembenaran? Di Sebaiknya mana? iman yang bekerja oleh kasih. Di mana mencari Yang pembenaran penting dikatakan dalam mencari pembenaran? Kristus. Mana? Nah, itu maksudnya. Mana ayat mencari itu. pembenaran? Mana tertulis mencari pembenaran? Ingat, Maksudnya jangan begini loh. menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan. Iya, maksudnya ayat itu begini. Dengar dulu lah. Maksudnya begini. Kalaupun kau bersunat, kalaupun kau menuruti hukum, tapi kalau kau tidak percaya kepada Kristus, tak berguna itu imanmu itu. Itu maksudnya. Jadi, kau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan beri dirimu dibaptis dan terimalah hukum itu. Begitu maksudnya. Itu artinya. Paulus mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sedangkan Paulus sendiri sunat. Yesus sunat. Iya. Betul. Berarti Paulus tidak mendapatkan Kristus. Bukan begitu itu artinya. Jadi gimana ini? Dengar. Paulus menegaskan bahwa jika orang percaya disunatkan dengan tujuan untuk dibenarkan di mata Elohim, maka Kristus tidak akan berguna bagi mereka. Mana Ini karena dipercaya? Mana keselamatan percaya? hanya memperoleh melalui iman Janganlah kepada Kristus. menambahi toh. Bukan melalui ketaatan pada hukumnya. Begitu Jangan maksudnya. menambahi firman Tuhan lah. Karena gini loh, maksud Paulus, kalau sudah kedatangan Yesus, hanya melalui di dalam Yesuslah semua keselamatan itu. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, sudah barang tentu kita ini umatnya pasti setia kepada hukumnya. Gitu. Masa nggak tahu sih artinya jadi itu? memang sama itu Darni ini memang sulit dia memang ya, tapi nggak apa-apa. Kita kejar aja dia. Aku menyatakan tentang Paulus ini, apanya Paulus ini. Mereka panas kalau Paulus ini. Oke? Karena Paulus juga kan diutus untuk orang yang tidak bersunat. Petrus diutus kepada orang yang bersunat.
Matius 5, Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. 23 nomor 9. Di sini baca Apa ya. itu? Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, ya, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga, itulah Elohim. Yesus mengatakan ya. Ya, Yesus mengatakan jangan menyebut bapa di bumi. iya, Karena hanya betul. satu bapamu yaitu Dia di surga. Benar? Iya, benar. Oke, benar. Tahu, Ya. mau kau bawa kemana aku? Tahunya aku itu kecil yang menjatuhkan kau ini. Enggak, dulu. Oh, ku blender kau ini. Ayo, Iya, di mana? tengok, Paulus nggak mau ada. mengatakan Bapa kan? Ku blender kau ini. Iya. Mana? Coba, mana? Tunjukkan. Ayo, bacalah. Datanya mana? Hah? Di situ mana? Mana? Bentar. Bikin di layar lah. Tunggu dulu. Udah mau Aku kemana, tahu kan? itu blender. Ini ku blender kau ini sekali ini. Tunggu. Iya, yang penting orang melihat, menyaksikan. Orang menyaksikan. Mana itu dia? Nah, ini dia. Apa? Oke, baik. Aku baca ya, pelan-pelan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Huruf kecil ya, mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, bapa huruf kecil. Oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Maksudnya bapa di situ adalah pertua gereja, pemimpinmu. Nah, itu maksudnya. Karena ini bapa huruf kecil. Mana bapak gereja mana sih? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja. Mana tertulis bapak gereja? Mana tertulis bapak gereja? Blender. Bapak-bapak gereja huruf kecil itu bukan Elohim. Bapak-bapak gereja itu Dari pemimpin mana gereja. itu dapatkan Nah, bapak itu huruf dia. kecil itu? Iya. Bapak-bapak gereja. Memang iya. Di dalam Alkitab itu Bapa huruf besar itu ditujukan kepada Elohim. Oke, baik. Sementara Bapak huruf besar, Bapa huruf kecil. kecil itu untuk bapak-bapak gereja, pemimpin-pemimpin Oke. umat gitu. Bapak huruf besar, huruf kecil tadi ya. Ya. Nah, ini mana ini? Apa? Dan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Maksudnya jangan kamu menyebut Bapa berhala. Ini Bapa mana? Untuk Bapa mana ini? Maksudnya Bapa gini. mana? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa berhala di bumi. Bapak-bapak ini jangan kau Bapa mana sebut ini? Bapa. Maksudnya gini loh, berhala di bumi jangan kau sebut Bapa karena berhala itu kan huruf kecil. Ini parah Bapa. nih. Ini Bapak Karena siapa maksudnya? hanya satu Bapak siapa? Iya, maksud aku ini untuk ditujukan kepada Bapak siapa ini? Bapak apa ini? Ini Bapa kekal itu Elohim yang di surga. Bapa ini maksudnya Ini. berhala-berhala yang di bumi. Ya. Dan Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Bapak apa ini? di Bapak apa bumi ini? Bapa yang di bumi itu berhala-berhala yang di bumi maksudnya. Loh, janganlah Iya. kamu menyebut Tuhan-Tuhan berhala. Maksudnya gini, janganlah kamu menyebut berhala-berhala di bumi itu Bapa di bumi ini. Tetapi Karena- hanya satu Bapamu, itulah Elohim yang di surga Bapa. Satu Bapamu ya? Maksudnya. Nggak boleh ya? Iya. Nah, nggak boleh. nggak boleh ya? Oke, baik. Yes. Tadi Paulus mengatakan apa? Itu kan Bapak kecil, Bapak-bapak gereja, pemimpin Apa beda gereja Bapak itu. kecil, Bapak besar? Beda dong, Bapak besar itu Elohim. Bapak huruf besar Elohim. Bapak huruf kecil pemimpin Dari mana gereja. kita dapatkan itu? Ya begitu yang di dalam kekristenan. Dari Semua. mana narasi seperti itu? Bapak huruf besar Elohim, Bapak huruf kecil. Dari mana itu datanya? Di mana datanya? Memang begitulah Ya, datanya dari mana itu dapatkan? Dari pengajaran para petinggi-petinggi Pengajaran, di bukan dalam dari gereja. tertulis. Ayo. Dari pengajaran ya, maksudnya. bukan dari tertulis ya. Begini loh, Blender. Ya, ini nggak apa-apa. Kalau memang itu datanya didapatkan dari pengajaran, nggak ada masalah. Tidak ada tertulis memang ya. Iya. Berarti tidak ada Maksudnya tertulis ya. ini, begini Blender, maksud ayat ini seperti yang kuucapkan tadi. Bapak yang di sini maksudnya tadi, akulah bapamu dibilang Paulus, Iya. akulah bapamu, bapak gereja, bapak pemimpin, Ya. guru, Oke, baik. akulah gurumu, bilang gitunya dia ini. Ya udah, bukan nggak apa-apa. akulah Elohim, Berarti- bukan dibilang, dengar, tunggu Blender, bukan dibilang Paulus, akulah Elohim, bapak itu, bukan begitu. Nah, nggak sayang. apa-apa. Berarti dari Ya? doktrin ya, bukan dari data ya. Nggak apa-apa. nggak Ya, apa-apa. begitu. Itu dari doktrin. pengajaran. Berarti dari pengajaran, bukan dari tertulis data. Oke, nggak ada Iya. masalah. Kita buat lagi. Matius 23:13. Matius Celakalah kamu 23 ayat 13.
13. Sini aja baca. Celakalah kamu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, Celakalah orang Farisi kamu, tidak masuk surga ya. ahli Taurat dan ahli. Udah, stop sampai sini aja. Orang Farisi tidak masuk surga ya, dinyatakan Yesus. Enggak dong, karena mereka Ini? nggak sesuai. Ya ini apa Iya kan? betul. Iya Berarti betul itu, enggak masuk surga. Orang-orang Farisi. ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus mengatakan mereka itu adalah munafik. Yes, benar. Ya, dan mereka telah menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Iya, Ya, betul. mereka telah menyesatkan orang lain. Iya. Oke, dan mereka sendiri orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak masuk surga. Oke, sepakat ya? Orang-orang ahli Taurat sama lah itu kayak blender, memalsukan Ya suka hati lah, enggak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berarti tidak masuk surga, sepakat ya? Enggak, betul. Ya, oke, baik. Satu data ya. Tadi di sini apa? Siapa? Ini aku orang Farisi. siapa ini berarti? Paulus. Paulus, oke. Nah. Paulus ya, satu. Orang Farisi tadi menyatakan dia tidak masuk surga ya. Ya. Nah, berserah. Gampang jawabannya itu. Ini data Ya, kuat. suka hati lah, suka hati. Nih, Farisi. Ku tengok dulu. Oh, dapat. Terus dapat nih. suka hati. Farisi. Ya. Nah, baca lagi nih. KPR 2. Ya, KPR 2 pada Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri dari orang-orang Saduki dan sebagian lagi terdiri dari orang-orang Farisi. Karena itu ia berkata kepada mahkamah itu, saudara-saudara, saya seorang Farisi, keturunan Farisi. Saya diadili di sini oleh sebab saya percaya bahwa orang-orang mati akan hidup kembali. Mana salah orang Paulus? Farisi lagi ya. Mana Paulus salah Paulus menyatakan di sini? orang Farisi ya. Iya. Ya, jelas ya. Sedangkan tadi di Matius 23, Yesus mengatakan bahwasanya orang-orang Farisi tidak masuk surga. Surga, betul. Berarti Paulus tidak masuk surga. Sekarang ku jawab. Sekarang aku ya. Nah, apa itu ciri-ciri orang Farisi? Mari kita ambil data. Apa lagi ciri orang Farisi? Matius. Mana? Ini yang Di mana di sini? Masuknya dikatakan Yesus, waspadalah engkau kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi yang bagaimana? Ini Mana? dia. Orang Farisi yang bagaimana? Coba? Ciri-ciri orang Farisi. Satu. Mana? Matius 6 ayat 5. Memamerkan kebaikan. Itulah disuruh Yesus waspada kepada orang Farisi itu. Memamerkan kebaikan. Suka berdoa di tempat umum untuk dilihat orang. Memamerkan perbuatan baik. Itu ciri-cirinya satu. Yang kedua, menuntun ketaatan pada hukum tanpa kasih. Matius 23 ayat 23. Yesus mencela mereka yang begitu ngotot. Ada nggak dinyatakan orang Farisi di situ? Iya, inilah ciri-ciri orang Farisi. Ini orang Farisi ini dengar. Orang Farisi adalah sebuah kelompok keagamaan dan sosial dalam agama Yahudi pada masa Bait Suci kedua, abad sebelum Masehi, abad ke-1 Masehi. Mereka dikenal karena penekanan mereka pada ketaatan hukum agama, baik hukum tertulis maupun hukum lisan yang diturunkan secara turun-temurun. Oke. Asal usul nama Farisi kemungkinan berasal dari bahasa Ibrani Perus yang berarti terpisah atau terasingkan. Ini mungkin merujuk pada upaya mereka untuk memisahkan diri dari pengaruh luar dan mempertahankan kemurnian agama dan tradisi Yahudi. Kepercayaan dan ajaran kaum Farisi percaya pada adanya kebangkitan orang mati dan kehidupan setelah kematian. Nah, ini nih ya, bangkit dan mati. Mereka juga menekankan pentingnya hukum lisan, yaitu tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dianggap sama pentingnya dengan hukum tertulis Taurat. Peran sosial, mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Yahudi, terutama di bidang hukum dan agama. Mereka dikenal sebagai ahli Taurat dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial.
Hubungan dengan Yesus. Dalam perjanjian baru, kaum Farisi sering digambarkan sebagai tokoh yang berkonflik dengan Yesus. Jedar, ya. Yes. Dalam perjanjian baru, kaum Farisi sering digambarkan sebagai tokoh yang berkonflik dengan Yesus, terutama terkait dengan penafsiran hukum agama dan praktis keagamaan. Jedar, Besera. Jelas ya? Aku. Berkonflik Oke. dengan Yesus. Nah, aku ya. Apalagi? Yesus menyuruh agar mewaspadai ragi orang Farisi. Ini bukan berarti mewaspadai semua orang Farisi, tetapi lebih kepada ajaran dan sikap munafik yang mereka Mana tunjukkan. ada pengecualian Ragi Farisi dalam- ini? Ada nggak? Titik. Aku Farisi titik. aku dulu Mana? Belender, nanti kau sangkal, udah. Tetapi lebih kepada ajaran dan sikap munafik yang mereka tunjukkan. Ragi dalam konteks ini melambangkan pengaruh yang dapat merusak dan menyebarkan keburukan. Itulah maksud Yesus. Ayat yang relevan adalah Matius 16 ayat 6, 11 ayat sampai 12 yang berbunyi, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Matius 23 ayat 1 sampai 36, khususnya ayat 13-36 yang berisi kecaman Yesus terhadap kemunafikan orang Farisi. Itu yang disuruh Oke, Yesus baik. diwaspadai. Bukan semua orang Farisi. Baik. Ada orang Assalamualaikum Farisi yang benar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar itu ya. Di sini Matius 23:13 Yesus mengatakan celaka orang, satu ayat. Matius 23:14 celakalah kau ahli Taurat dan orang Farisi, ada dua ayat ya. Ya. Farisi juga. Apa lagi? Matius, hai kamu orang bodoh. Mana lagi? Matius 23:19 hai orang buta. Matius 21:30 hai orang-orang Farisi. Banyak ayat. Matius 2:33 celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak ada di sini dikatakan Farisi Batak, Farisi Jawa, Farisi pengecualian, nggak ada. Titik. Orang-orang Farisi, titik. Ya. Oke. Adakah di sini Farisi pengecualian? Nggak ada. Iya. Dan di sini pun juga tadi di Filipi 3 nomor 5 Paulus mengatakan Farisi, nggak ada Farisi Jawa. Aku orang Farisi kecuali. Jelas ini. Aku orang Dengan Farisi. demikian, oke. Dengan Dengan demikian apa? demikian, yang perlu diwaspadai adalah ajaran dan sikap munafik Sekarang dari itu sebagian orang Farisi. mendengarkan perkataan Yesus atau Paulus? Bukan semua Farisi. Sekarang itu Oke, mengikuti oke, perkataan kita Yesus atau Paulus. buktikan apakah Paulus itu bukan orang munafik. Kita buktikan apakah Paulus itu bukan orang munafik. Bentar, Bang. Coba Anda Biar Bang baca. Belenda dulu. Ini lagi hatu. Oke, lanjut. Enggak. Itu sekarang kita tanya ya. Paulus sekarang itu mendengar perkataan Yesus atau Paulus? Iya, Yesus dong. Tapi kan dia Yesus, salah baik. menilai. Ye, Dengar dulu, baik. ciri-ciri orang Farisi yang diwaspadai itu tadi. Dengar dulu. Ini tunggu dulu. Tadi satu kan aku bilang memamerkan kebaikan. Dua, menuntun ketaatan pada hukum. Di mana tertulis orang Farisi seperti itu cirinya? Mana tertulis? Matius berapa? Matius 23, Matius Ada nggak 6 dikatakan ayat ciri-ciri 5. orang Farisi gimana? Nah, itu maksudnya Yesus Ada tertulis nggak? diwaspadai. Ada tertulis nggak? Aduh, dengarkan Enggak, ada dulu. tertulis nggak ciri-ciri orang Farisi seperti ini? Ada tertulis nggak? Maksud Yesus siapa itu orang Farisi yang Ada nggak diwaspadai? tertulis itu? Ini dia ciri-ciri yang diwaspadai. Iya, dari mana itu tahu mengatakan ciri-ciri orang Farisi seperti itu sedangkan tidak ada tertulis? Dengar dulu ya. Itu namanya berdusta. Aduh, Dengar. gitu Matius, lah. ini kata Yesus. Dengar kata Yesus. Matius 23 ayat 5. Yesus berkata lagi, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat Mana mengatakan orang Farisi di situ? Orang Farisi begitu. Mana tertulis di situ? Orang Farisi. Itulah sifat-sifat Dari orang mana Farisi itu yang tahu disuruh itu Yesus ditujukan untuk orang diwaspadai. Farisi? Yang ketiga, menganggap Ya, diri maksudku sendiri gini, lebih dari baik. mana itu tahu Lukas. kalau ayat itu ditujukan kepada orang Farisi? Ini kan kami yang punya Alkitab, jadi kami Aduh, tahu apa maksudnya di Yesus sini. mengatakan Jadi kalian jangan ini kan menambahi dan mengurangi firman Tuhan itu. mencari Berdusta kesalahan namanya. doang. Dengarkan dulu Jangan menambahi keteranganku. dong. Dengarkan dulu keteranganku siapa itu orang-orang Farisi yang diwaspadai. Yang ketiga, menganggap diri sendiri lebih baik. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Mereka merasa paling saleh dari orang lain. Itulah orang-orang Farisi diwaspadai. Terakhir, fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan kondisi hati mereka.
Matius 23 ayat 27. Yesus menggambarkan mereka sebagai kuburan yang dicat putih, tampak indah dari luar, namun penuh dengan tulang mati dan segala macam kekotoran. Itulah ciri-ciri orang Farisi yang disuruh Yesus agar diwaspadai. Oke, baik. Aduh, Ulangan 42. Dengar ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Demikian kamu berpegang teguh alamu sampai firman Tuhan ya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya, firman Tuhan. Ya, ini jelas sekali. Jangan mengatakan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Nah, sekarang di mana tadi tertulis mengatakan orang Farisi itu? Aduh, gimana sih? Di mana tertulis di situ bahwasanya ayat itu ditujukan untuk orang Farisi? Iya. Mana? Orang Farisi ini anggota Di kelompok mana? keagamaan Yahudi yang berkembang di Palestina pada akhir periode Bait Suci kedua. Wahyu 36. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Itu nggak mau dianggap pendusta kan? Wahyu 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan Belender secara jika brutal. seorang menambah sesuatu Secara kepada brutal, perkataan-perkataan sementara ini, Belender maka nggak- Allah akan menambahkan nggak kepadanya beriman malapetaka. kepada Ingat, itu Alkitab. malapetaka itu. Belender, kau kan tak beriman kepada Alkitab. Loh, Nggak enggak ada mengerti ini. kau. Bukan masalah beriman. Dengar Yesus dulu, mengatakan- Belender. Kau Gimana? kan tak beriman kepada Alkitab. Jadi kau Loh, tidak, jangan menambah. meluruskan Itu- Alkitab. ini kita diskusi. Tapi malah kau mengaburkan Alkitab. Aku nggak mengaburkan, Aku kita yang diskusi, punya jangan Alkitab, menambahi, ada ku ayatnya. jelaskan siapa orang Farisi yang disuruh Yesus Iya, dipercayai. dari mana itu? Itulah Tahu ciri-cirinya. Kalau itu ayat ditujukan untuk orang Farisi, dari mana? Enggak semua itu orang Farisi diwaspadai, Aduh, tapi mah orang-orang ayat yang yang kita sebutkan munafik. tadi. Dari mana? Itu. Dari mana Jadi itu tahu untuk orang Farisi? kalian kan mengambil itu supaya kalian menekankan bahwasanya Paulus Enggak orang ada. Farisi. Ini sesuai untuk gini toh ya. Maka Karena kalian kan Yesus sekarang mau mengatakan mengambil seperti data itu. Ingat itu. bahwa Paulus lah itu yang mau harus diwaspadai. Itu Ya, iya, otak memang iya. kalian itu salah. Memang iya. Nah itu tembakanku kan begitu. Iya, dia salah sekarang itu. gini. Dia mengaku Dari Tuhan. mana mungkin Paulus Oke. itu harus diwaspadai sementara dia Baik. adalah yang dipilih oleh Yesus. Jadi Oke, kau baik. bagaimana dengan Kisah para Rasul 9 ayat 14? Nah. Yesus memilih Paulus. Kenapa Dari kau ayat itu tak bawa? hamba, dengar ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil mana? Sejak kapan Yesus membawa Injil untuk Paulus? Sejak kapan? Mana datanya? Buktinya dia dipilih oleh Mana datanya? Yesus. Ada Mana datanya, datanya? Kisah para Rasul. Kisah Data para Rasul Injil 9 diberikan ayat oleh 14. Paulus. Yesus sendiri memilih Paulus. Ada Mana? saksi Kapan mata. mereka jumpa? Ananias. Kapan mereka jumpa? Ada saksi mata Ananias. Kapan mereka jumpa? Ananias, Di saksi mana? matanya. Si Ananias Siap. ini adalah pengikut Tuhan yang Oke, yang baik. sejati. Baik, Dia oke. itu adalah menyembuhkan Paulus sewaktu dia Oke. matanya buta. Apa pernyataannya situ? Kau Apa siapa pernyataannya? kau? Kau nggak tahu apa-apa. Oke, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Benar. Benar. Oke, kapan Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik? Ya itulah blendernya kau. Itulah kau sesatnya. Nggak ngerti kau artinya itu kan? Di situ apa? Biar gua Aniaya cari kau. aku? Biar secara langsung gua nggak? cari. Dengarkan gurumu ini berbicara. Kenapa Yesus mengatakan, Paulus, kenapa kau menganiaya aku? Maksudnya di situ blender. Sewaktu Paulus belum bertobat, dia menganiaya murid-murid Yesus. Setiap murid-murid Yesus yang dia aniaya sama seperti menganiaya tubuh Yesus. Itu maksudnya. Itu indigo tahu Ini nggak terserah indigo? kalian. Mau kalian nggak percaya, Iya, mungkin Paulus itu kalian. indigo. Ananias itu Tetapi, indigo. Jadi sekalipun kalian yang sembarangan. Jadi kata Paulus lagi Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya. Hei, malaikat dari sorga membawa Injil, sanggup Paulus mengutuk. Siapa Paulus ini? Hah? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah Siapa Paulus karena ini berani berbeda Injilnya. mengutuk malaikat dari sorga? Injilnya Siapa dia? berbeda, terkutuklah Loh. dia. Kan Siapa berbeda. yang siapa Injil mana? Oke, baik. Kalau ketika malaikat dari surga membawa Injil itu berbeda, salah. Betul itu. Apabila ada malaikat datang dari surga membawa Injil, salah. Salahkah malaikat dari surga itu? Itu pun
itu pun kau nggak mengerti ayat itu. Loh, Asal ini kau ngoceh aja. malaikat dari sorga. Ketika ada seorang malaikat datang dari sorga membawa Injil, salah. Masalah dong, makanya ada ayatnya Galatia. Apakah malaikat dari sorga itu datang membawa keburukan atau berapa ya? kebaikan? Berapa ya? Galatia 3 Yang ayat namanya 8 dari ayat sorga 1. itu membawa kebaikan atau keburukan? Dengar, Galatia itu maksud Paulus seperti itu. Jika ada orang memutarbalikkan Injil, biarpun datang dari malaikat, itu adalah celaka itu maksudnya. Contoh, kalian kan mengatakan di dalam ajaran kalian mengatakan bahwasanya Yesus tak disalib, Yesus tidak mati. Celakalah itu orangnya, itu maksud Paulus. Baik. Itu, Ya, tadi walaupun kita kuatkan ya, walaupun masalah ada Injil ya. malaikat berkata Tadi Injil dari ini itu ya. berbeda dengan yang kami Oke, baik. ajarkan. Celakalah itu. Dari Itu- Paulus tadi itu kita baca maksudnya. nih, dia mengaku hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, memberitakan firman Allah ya. Oke? Paulus ini mengatakan ya. Itu. Ada satu. Oh, Iya, tenang Dari aja, nggak akan Paulus, berubah-ubah hamba nih. Kristus Itu aku Yesus. nggak akan berubah-ubah, data sesuai. dari Paulus. Iya, tapi Oke. kalian nggak ngerti ayatnya. Iya, apa. iya, enggak Dari ada. Paulus. Jangan menambahin. Dari Bahwasanya hamba Paulus Kristus ini Yesus. diperintahkan untuk memberitakan Injil Allah, firman Tuhan. yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Firman Tuhan Benar ya, itu? firman Tuhan ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Baca ini. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan tunggu dulu, kau tuar, kau bilang nggak ngerti ayatnya itu, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan ini parah bahwa ini. ia boleh bermegah. Dia itu merendahkan dirinya. Apa yang Walaupun merendahkan? aku seorang bodoh. Yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Ya, Walaupun tadi aku katakan seorang bodoh, dia Injil merendahkan Allah diri di sini itu, memberitakan ya. firman Tuhan. Nah, di sini kalian Dikuduskan untuk salah memberitakan lagi. firman Tuhan. Ya. Kalian error. Nah, salah. sedangkan dari di situ Nggak dia ngerti kalian katakan ayatnya itu. apa yang aku katakan Paulus bukan di sini, berdasarkan di firman sini, Tuhan. Paulus di sini merendahkan dirinya walaupun dia Di mana dikatakan merendahkan seorang dirinya bodoh. sini? Mana? Ini seorang Mana? bodoh. Sebagai seorang bodoh dia Sama lah berkata seperti itu. Tok Darni, sama seperti Tok Darni. Ketika Iya. diskusi tidak berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang hanya modal keyakinan, sama kan? Nah, itu bukan. Sama kan? Modal Jadi, keyakinan diskusi. untuk bermegah di situ, nggak ada menyombongkan diri di situ tuh. Di situ Sama kan? katanya Paulus itu merendahkan diri gitu. sama kan? Sama kan? Kami rendahkan diri di situ. Di situ dia beringin bermegah. Mau kemana kau dengan bermegah? Kemana kau mau bawa bermegah itu? Bu Darni pernah disakiti sama Paulus nggak? Apa? Bu Darni pernah disakiti sama Paulus nggak? Nggak pernah dong. Nggak pernah, berarti bukan murid Yesus. Kenapa bisa begitu? Murid-murid Yesus kan pada disakiti itu sama Paulus. Oh, itulah on kalian, botol lagi otaknya. Botol Benar lagi, ya? lari pula Kita ke dia, situ. Pak. Kita lagi. Nggak masuk. Yesus tadi Nggak mau. mengatakan bahwasanya hanya ada satu Allah. Dan Yesus adalah utusan, oke? Oke, baik. Di 1 Korintus, apa kata Paulus? Namun Udah bagi tadi. kita hanya ada satu Allah saja, sesuai tadi. Satu Allah, katanya, sama dengan Yesus, yaitu Bapa. Daripada berasal segala sesuatu yang bentuk kita. Dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Iya. Hei, yang menyatakan Tuhan. Sedangkan tadi di Yohanes 17:3, Yesus mengatakan utusan. Nah, sedangkan di situ tadi Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Jadi siapa Iya. yang mengatakan Tuhan? Paulus apa? Karena Paulus. dia tahu. Karena Jelas dia ya? tahu siapa Yesus. Paulus. Nah, berarti Paulus Iya. yang menyatakan diri Tuhan. Yohanes juga membilang dia Tuhan. Yohanes. Oke, makanya Bukan Lukas juga. jelas ya. Lukas juga. Bukan Di sini hanya tadi Paulus. dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa di surga, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Sedangkan Yesus tadi mengatakan dirinya utusan. Yesus ini mengatakan hanya ada satu Allah saja, oke? Dan kemudian aku hanya utusan. Tapi di sini Paulus mengatakan hanya ada satu Allah saja dan Yesus Satu. Tuhan. Ya. Berbenturan nggak? Berbenturan nggak tadi? Enggak, karena Paulus tahu siapa